Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini Penang berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Penang berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Semoga pagi ini anak-anak sekalian, ayah, mama semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya masih tetap bisa tersenyum, bisa gembira, dan tetap bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Selain pelajaran Penang, masih ada pelajaran yang lain juga yang kalian harus ikuti. Bagaimana begitu? Oke, kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah gemar membaca. Yang kedua, rasa ingin tahu. Ketiga, komunikatif. Keempat, jujur. Kelima, percaya diri. Ayo berdoa. Setelah mencari informasi mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, bagaimana perasaan kalian? Tindakan apa sajakah yang akan kalian lakukan terhadap lingkungan? Kalian harus peduli terhadap lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang sehat. Selain itu, kalian harus banyak berdoa agar selalu kita semua diberikan kesehatan. Sebagai anggota masyarakat, apakah kalian termasuk yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan bisa kalian lakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kalian juga dapat ikut berperan dalam melestarikan adat dan budaya di sekitar. Apa peduli lingkungan merupakan kewajiban kalian sebagai warga negara atau warga masyarakat. Adakah bentuk kewajiban yang lain? Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan coba pelajari satu persatu tentang kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Minggu yang lalu, pembahasan tentang kewajiban kita di lingkungan masyarakat sudah sangat jelas, sehingga harapannya kewajiban kita di masyarakat ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membantu, saling bekerja sama. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membahas sekarang kewajiban kita di keluarga. Walaupun kamu sebagai anak tentunya tetap harus mengikuti apa itu yang disebut dengan peraturan dalam keluarga. Nah, di peraturan dalam keluarga tentunya setiap rumah, setiap keluarga pasti memiliki peraturan, ketentuan dari kepala keluarga dan akan diteruskan kepada semua anggota keluarga. Ada ayah, ada mama, dan ada juga anak. Nah, posisi kamu di sini adalah sebagai anak, sehingga peraturan yang dibuat oleh orang tua kamu harus kamu ikuti. Di antaranya adalah kapan harus belajar, kapan harus nonton hiburan, kapan harus ngaji, kapan harus membantuin orang tua. Itu adalah peraturan yang diterapkan oleh keluarga. Sampai tidur pun biasanya ada peraturannya. Jam berapa harus udah mati TV-nya, harus udah mati, harus udah masuk ke dalam kamar. Jam berapa harus udah siap-siap buat belajar. Kalau sekarang mungkin belajar nggak ada masalah ya nak. Pasti kamu nggak terlalu disuruh belajar karena memang jadwalnya udah daring. Pagi-pagi pasti udah disuruh belajar. Tapi kalau lagi belajar biasa, pada saat kamu ada di sekolah, pulang sekolah kamu udah ada peraturan baru. Yang harus les, yang harus bantuin orang tua, yang harus ngerjain PR. Itulah peraturan-peraturan yang biasa dilaksanakan di rumah. Semua peraturan itu mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Jadi kalau kamu ingin sesuatu, ya kamu harus kerjakan dulu yang jadi tanggung jawab kamu. Misalnya kamu pengen main, tapi peraturannya harus belajar dulu. Setelah belajar selesai, baru bisa main. Mungkin udah pernah kamu alami nih, waktu kamu masih duduk di kelas 2,
kelas 3, sekarang udah kelas 6. Udah nggak pakai disuruh, udah nggak pakai dibilangin karena kamu bertanggung jawab. Atau mungkin terbalik, kamu pada saat ini adalah yang sering banget ditegur, yang sering banget kena peraturan orang tua, yang sering banget melanggar aturan tata tertib dari orang tua. Bukan berarti anak itu nggak boleh disalahin, karena memang anak pada saat ini adalah yang harus tetap belajar sama orang tua. Orang tua pernah jadi anak, anak belum pernah jadi orang tua. Jadi kamu nggak tahu dulu pada saat kita kecil tuh, apalagi orangnya orang zaman dulu, luar biasa pendidikan orang tua kepada anaknya. Sampai maghrib harus masuk dalam rumah, titik. Nah, sampai seperti itu tuh. Jam 7 habis maghrib harus udah megang buku. Ngaji, pulang ngaji, megang buku. Nah, ini peraturan tata tertib yang mengikat di dalam lingkungan keluarga. Melaksanakan tugas dan kewajiban di lingkungan rumah, ini diperlukan kesadaran dari setiap anggota keluarga. Ya, mamanya harus sadar kewajibannya, bapaknya harus sadar kewajibannya, apalagi anak-anak semuanya masing-masing harus sadar akan kewajibannya. Agar tercipta ketenangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu nonton TV nggak diomelin karena kamu udah belajar, udah melaksanakan kewajiban kamu yang lain. Kamu pergi main nggak diomelin karena udah kerja di rumah, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dalam keharmonisan. Kalian telah banyak memiliki kewajiban baik sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, maupun warga negara Indonesia. Selain itu, kalian juga memiliki kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kebersihan badan. Artinya, mandi tidak harus selalu pakai diomelin. Jadi, mandi pagi mandi, sore mandi. Kemudian pakaian juga, memperhatikan pola makan. Makan yang teratur. Kalau sakit yang repot adalah orang tua. Kembalinya ke orang tua lagi. Kamu cuma bisanya sakit laporan. Tapi orang tua yang kebingungan masalah pembiayaan, namanya anaknya pasti akan diurusin. Pola makan yang baik, baik di rumah maupun kamu pada saat berada di sekolah. Makanya perhatikan semua jajanan-jajanan makanan yang ada di sekolah pun kamu harus hati-hati. Karena semuanya bergantung kepada kamu. Makanan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi makanan itu datang karena kamu yang mendatangkan. Pengen sehat, kamu harus jaga pola makannya. Itu. Baik, ini aja anak-anak sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Endang tetap berharap jadikan tanggung jawab kamu di rumah untuk bekal kamu pada saat kamu nanti beranjak dewasa, atau mungkin suatu saat kamu harus menjadi orang tua yang bisa memberikan tanggung jawab kepada anak-anakmu juga. Tugas kamu adalah yang ada di halaman 37. Tuliskan contoh kewajiban di rumah yang sudah kalian laksanakan. Jadi apa saja kewajiban yang di rumah kalian sudah laksanakan. Tapi pengennya Pak Endang itu jawabannya adalah yang sesuai, bukan yang mengada-ada. Supaya orang tua juga bangga, wah anak saya berarti udah bisa ini, dan seterusnya. Yang kedua, manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan kewajiban tersebut secara bertanggung jawab. Apa manfaatnya? Kamu ngerasain apa sih setelah kamu melaksanakan tanggung jawab itu? Yang ketiga, hal-hal yang perlu kalian perbaiki dalam pelaksanaan kewajiban. Salahnya di mana? Berarti bagaimana cara memperbaikinya? Misalnya kamu pernah diomelin gara-gara bangun kesiangan, bagaimana upaya memperbaikinya? Kemudian pernah diomelin gara-gara belum belajar, bagaimana cara memperbaikinya? Itu. Jadi 3 tugas itu ditambah dengan tugas yang terakhir, bagaimana cara kalian melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ceritakan. Yang keempat, kamu disuruh bercerita. Boleh voice note, boleh dalam bentuk tulisan. Cerita kegiatan-kegiatan yang kamu laksanakan sebagai tanggung jawab kamu sebagai anak di lingkungan rumah. Itu aja. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Tetap semangat. Jawaban dikirim ke Google Form yang sudah Pak Endang siapkan. Itu aja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.